Ya, baik, shalom. Baik, hari ini saya masih menyampaikan firman Tuhan di sini. Minggu lalu sudah saya sampaikan sini. Hari ini sebenarnya saya mau cari GKIN yang lain, tapi ya saya dapat beberapa informasi tentang GKIN yang lain, tapi tidak jelas tempat jam kebaktiannya jam berapa. Jadi baru tadi malam saya kontak Pak Jack, dan Pak Jack juga sakit, sehingga Pak Jack minta saya untuk melayani pada hari ini. Saya sebenarnya sudah siap khotbah yang lain, ada slide-nya sudah. Tapi saya rubah khotbah ini karena dengar WL punya lagu. Ya, yang tadi itu lagu lalala itu apa? Pikat, kau pikat, nama itu pikat hatiku, ya. Nah, waktu saya lihat itu lagu, saya teringat, wah kalau begitu saya ganti khotbah saya mau bahas sesuatu yang jauh lebih penting, tapi nanti ada kaitan dengan lagu itu, ya. Nah, coba ibu ulang itu lagu punya yang refnya bilang bagaimana? Setelah kau pikat hatiku, dalam Yesus. bukan, kalimat selanjutnya. Nggak ada lagu itu loh. Nama-nama itu pikat hatiku. Dia hapuskan dosaku. Nah, nanti sebentar saya akan menyinggung itu ya. Nah, jadi kita orang Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Kristus itu bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Mesias. Ya. Jadi kalau Yesus itu belum tentu Kristus. Karena Yesus itu juga banyak orang juga nama Yesus, ya. Nama Yesus itu nama Yunaninya. Nama Ibraninya Yosua. Jadi sebenarnya Yosua dengan Yesus itu sama itu. Ya. Amin. Jadi ada nama Yosua di sini. Itu Yosua itu sebenarnya Yesus itu, ya. Hanya beda bahasa. Ya, beda bahasa. Sehingga ada orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember, boleh kasih nama Yesus? Sekarang boleh kasih nama Yosua? Boleh. Kalau kasih nama Yosua boleh, maka kasih nama Yesus juga boleh. Jadi kasih nama anak Yesus boleh, asal jangan Yesus Kristus. Ya, karena nanti kalau besok dia pencuri ayam, ya, ditangkap polisi, masuk berita di koran, Yesus Kristus ditangkap polisi karena curi ayam, ya, jadi rumit itu ya. Nah, jadi di Timor Leste sana banyak orang nama Yesus, di Portugal sana banyak orang nama Yesus. Jadi Yesus itu nama yang umum. Di Alkitab juga orang nama Yesus Barabas, Yesus yang lain, ya. Tapi Kristus, jadi Yesus belum tentu Kristus, tapi karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus, maka orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Kadang-kadang dibalik Kristus Yesus. Nah, kita itu disebut Kristen karena kita percaya kepada Yesus. Nah, percaya pada Yesus itu ada banyak hal. Ada orang percaya Yesus tapi dia percaya Yesus pemberi berkat. Ada orang percaya Yesus itu penyembuh, ya. Ada orang percaya Yesus seperti Sinterklas, kasih berkat terus. Ada orang percaya Yesus sebagai pemberi mujizat. Ada orang percaya Yesus sebagai penolong di dalam kesulitan dan macam-macam. Tapi sebenarnya kepercayaan yang paling mendasar itu adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya. Itu yang membuat kita menjadi seorang Kristen. Ya. Nah, tapi pada waktu kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, apa yang kita dapat pada waktu kita percaya Yesus seperti itu? Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar, waktu saya percaya Yesus sungguh-sungguh itu saya dapat apa? Atau apa yang saya peroleh pada waktu saya sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah, karena saya tidak siapkan di slide, jadi mau catat silahkan catat ya. Nah, atau hafal kalau sanggup hafal. Ya. Yang kita dapatkan pada waktu kita percaya Yesus, nomor satu itu adalah kita mendapatkan pengampunan atau penghapusan dosa kita.
Coba mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 43. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 43. Yaitu nanti ayatnya sudah langsung disiap ya, biar kita tidak buang waktu ya. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa. Ya, barang siapa percaya kepadanya, dia mendapat pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, hal pertama yang kita dapatkan waktu kita percaya Yesus itu adalah pengampunan dosa. Atau dengan kata lain juga bisa mendapatkan penghapusan dosa. Kita ini punya dosa banyak sekali. Ya, setiap kita punya dosa karena dosa itu bisa dosa aktif, bisa dosa pasif. Dosa aktif itu adalah apa yang salah yang kita lakukan. Tapi dosa pasif itu adalah apa yang benar yang tidak kita lakukan. Sekarang, kalau ini orang baik-baik, lalu saya bikin susah orang ini, itu dosa kan? Karena dia baik-baik, saya bikin susah. Ini berdosa. Itu dosa aktif. Tapi kalau orang ini susah dan saya sanggup untuk menolong dia, tapi saya tidak menolong dia dari kesusahannya, saya berdosa, dosa pasif. Ya, coba saudara ingat cerita orang kaya dan Lazarus itu. Apakah orang kaya itu jahat? Tidak kan? Dia tidak jahat. Karena apa? Coba di dalam cerita itu, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan, tapi setiap hari ada Lazarus yang tidur di muka pintunya, pengemis tinggal. Coba saudara pikir, kalau ada pengemis datang tiap hari tinggal di pintu saudara, apa yang saudara bikin untuk pengemis itu? Saudara usir dia, atau bawa anjing kejar dia, atau cari lapor polisi, singkirkan dia. Tapi orang kaya itu tidak berbuat itu. Berarti orang kaya itu tidak jahat itu. Tapi apakah orang kaya itu baik? Tidak juga. Kalau dia baik, kenapa dia biarkan Lazarus terus di situ dalam keadaan kesakitan sampai mati dalam keadaan miskin? Padahal dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Berarti orang kaya itu tidak jahat, tapi dia tidak baik. Banyak orang pikir dia sudah baik hanya karena dia tidak jahat. Ya. Untuk jadi baik, kamu harus action. Harus kamu lakukan sesuatu. Supaya tidak jahat, cukup tidur saja. Ini hari saya tidak mau jahat. Jangan keluar rumah. Tidur di kamar saja. Saudara tidak jahat kan? Karena saudara tidak ketemu orang, tidak omong hal yang menyakiti orang, ya tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tidur saja. Waktu kamu tidur sepanjang hari, kamu tidak jahat. Tapi kamu tidak baik. Kenapa? Karena sebenarnya ada banyak hal baik yang kamu bisa lakukan. Tapi kamu tidak lakukan hanya karena kamu tidur sepanjang hari. Ya kan? Kalau begitu dosa itu ada dosa pasif, ada dosa aktif. Kita mungkin tidak melakukan hal-hal jahat, tapi ada banyak hal baik yang kita tidak lakukan. Semua dosa kita tuh banyak. Dan ya, kita bisa ingat bahwa dosa kita kalau kumpul dari kita lahir sampai hari ini, dosanya begitu banyak, luar biasa. Tapi pada waktu kita percaya Yesus, darah Yesus menghapus seluruh dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Nah sekarang, coba pikir ya, ibu punya dosa kira-kira dari ibu lahir sampai sekarang berapa ibu? Saya ambil contoh aja 2 juta dosa, ya. Kalau ibu punya dosa 2 juta, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan ibu sudah percaya pada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menghapus dosa ibu. Benar? Percaya itu? Menghapus berapa banyak dosa? Dosanya ada 2 juta. Tuhan Yesus hapus berapa? 1 juta saja. Kalau Tuhan Yesus hanya hapus 1 juta saja, ibu tetap masuk neraka. Karena masih ada 1 juta. Ya kan? Tuhan Yesus hapus berapa banyak dosa? Seluruh dosa kita. Oke.
Kamu lahir tahun berapa? 2002. Rencana mati tahun berapa? Oke, sekarang katakanlah bahwa dia dari 2002, lalu tahun 2020 dia percaya Yesus. Atau 2023, katakanlah hari ini dia percaya Yesus. Oke, contoh, mati tahun 2040. Waktu kamu lahir tahun 2002, percaya Yesus hari ini, berapa banyak dosa yang Tuhan Yesus hapus? Dosa dari kapan yang Tuhan Yesus hapus? Dari 2002 sampai 2023. Kira-kira besok masih berdosa? Bagaimana dengan dosa besok? Bagaimana dengan dosa tahun 2030? Hapus juga. Bagaimana dengan dosa tahun 2039? Hapus juga. Berarti semua ya? Ya. Wah, kalau Tuhan Yesus hapus seluruh dosa, marilah kita berdosa terus. Begitu? Ya, kalau kita pikir bahwa wow, mari kita berdosa karena Tuhan Yesus akan hapus dosa-dosa kita, nanti kita justru tidak akan selamat. Itu tanda kamu belum percaya. Karena orang yang percaya Yesus itu dia selalu rindu menyenangkan Tuhan. Dia rindu memuliakan Tuhan. Kalau dia menyanyi, dia bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduan. Ya, dia rindu menyenangkan Tuhan. Tapi biarpun dia rindu menyenangkan Tuhan, ternyata dia bisa jatuh juga. Dia bisa berdosa juga kan? Kita ini semua juga rindu taat kan? Tapi dalam kenyataannya banyak tidak taat kan? Tapi kita bersyukur adalah bahwa untuk dosa kita besok pun Tuhan sudah mengampuni dan menghapuskannya. Oke, sekarang Bapak. Dosa besoknya besok, dosa Bapak apa dihapus Tuhan? Dosa Bapak besok berdosa. Apakah Tuhan Yesus sudah hapus? Belum. Kalau saudara dosa besok, Tuhan Yesus hapus? Bagaimana Tuhan Yesus hapus padahal dosanya belum saudara buat? Kan dosanya belum. Bagaimana Yesus hapus? Misalnya besok Bapak mencuri, apakah Yesus hapus? Kan mencurinya belum. Mencurinya belum. Tapi Tuhan tahu bahwa besok kamu akan mencuri. Maka Tuhan pada waktu mati di atas kayu salib, dia sudah tahu berapa banyak dosa yang kita buat sampai akhir hidup kita. Dan dia dalam kemurahannya memilih menghapuskan semuanya. Ya? Kalau begitu maka menjadi orang percaya tuh enak tidak? Enak tidak? Dari sisi ini enak. Ya, karena kita cukup percaya Yesus dihapuskan dosa kita. Sementara agama lain harus repot-repot beramal saleh dan segala macam. Padahal amal saleh tidak bisa tutup dosa. Iya kan? Amal saleh tidak bisa tutup dosa. Tapi dengan iman kepada Yesus, darah Yesus menghapus seluruh dosa kita dan mengampuni segala pelanggaran kita. Maka waktu saya percaya Yesus, hal pertama yang saya dapat apa? Pengampunan dan penghapusan dosa. Amin? Oke. Hal kedua, apa yang saya dapat waktu saya percaya Yesus? Saya mendapatkan pembenaran. Justification. Coba lihat Roma 3 ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ada istilah dibenarkan. Itu ayat Alkitab tidak bisa kasih besar kah? Ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan.
dibenarkan. Lalu ada Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Berarti hal kedua yang kita dapat waktu percaya Yesus adalah dibenarkan. Nah, apa artinya dibenarkan? Nah, untuk memahami ini kita harus mengerti yang namanya sifat dosa. Dosa itu ada dua macam. Pertama sifat dosa, kedua perbuatan dosa. Apakah anak yang baru lahir sudah berbuat dosa? Belum. Tapi apakah anak yang lahir punya sifat dosa? Punya. Sekarang coba, saudara, kalau anak kecil, atau kita, orang tua ini bisa kasih kursus anak, kursus musik, kursus bahasa, kursus apa saja. Pernah tidak ajar anak kursus berdosa? Pernahkah melatih anak untuk berdosa? Tidak kan? Tapi pintar kan? Tanpa dilatih pun anak-anak sudah pintar berdosa. Sama seperti kita juga. Gak perlu latihan, kita sudah pintar berdosa. Mengapa? Karena ada sifat dosa. Ada seorang bapak punya anak kembar. Dua-dua anak kembar itu lahir pada hari yang sama. Lalu segala sesuatu disamakan. Makan apa, kasih pakaian apa, kasih. Orang tuanya tidak membedakannya. Sayang sama. Tapi satu hari si bapak ini kaget. Dia lihat bahwa sudah kasih mainannya sama. Tapi anak yang kakak itu merampas mainan adiknya, si adik itu mempertahankan mainannya, lalu si kakak tempeleng adiknya. Waktu itu si bapak bilang, saya heran. Dari mana ini anak mempelajari tentang egoisme? Kenapa dia bisa rampas? Dari mana dia belajar merampas milik adiknya? Dan dari mana dia belajar menampar adiknya? Tidak pernah ada contoh, dia dengan suami istri juga tidak pernah melakukan itu. Maka itu pasti lahir dari sifat dosa. Maka kita itu sudah punya sifat dosa waktu kita dalam rahim ibu. Itu sudah punya sifat dosa. Perbuatan dosa belum. Ya. Nah, karena kita sudah punya sifat dosa, maka kita sudah disebut orang berdosa. Maka kita disebut orang berdosa sejak dari kita ada di dalam rahim ibu. Itu sudah orang berdosa. Hanya belum berbuat dosa. Paham ya? Oke. Macan itu binatang buas. Waktu macan menerkam kambing, itu binatang buas. Tapi waktu macan tidur, tidak terekam kambing, dia buas apa tidak? Macannya tidur. Itu binatang buas atau tidak? Buas juga kan? Sifat dasarnya macan itu buas. Dia mau terkam kambing atau tidak terkam kambing, pokoknya dia buas. Ya toh? Nah, kita itu juga waktu lahir, entah sudah berbuat dosa atau belum berbuat dosa, kita sudah orang berdosa. Karena sifat dosa melekat di dalam diri kita. Nanti sudah cukup umur, kita sudah berbuat dosa. Maka status kita itu statusnya sudah dosa. Terus dari mana kita itu punya sifat dosa? Dari nenek moyang kita, Adam. Ya, coba lihat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia melalui satu orang. Itu siapa? Adam. Ya. Lalu juga dibilang bahwa demikian maut telah menjalar ke semua orang. Lalu sekarang lihat ayat 18. Roma 5 ayat 18. Melalui satu pelanggaran,
satu pelanggaran itu pelanggaran siapa? Adam. Ayat 19. Melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Siapa ketidaktaatan satu orang? Adam. Jadi karena Adam itu sudah berdosa, maka sifat dosa itu turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicitnya, ke cecetnya, dan akhirnya turun ke kita semua. Oke, pikir ini ya. Kalau monyet kawin, lalu beranak, anaknya apa? Kalau monyet punya cucu, apa? Kalau monyet punya cicit, mungkinkah pada generasi kelima monyet melahirkan sapi? Tidak bisa kan? Berarti monyet hanya kasih turun monyet 1000 generasi monyet. Yang paling atas monyet sampai ke bawah monyet semua. Yang paling atas ini sudah berdosa. Maka dia hanya kasih turun dosa. Akhirnya semua orang berdosa. Mewarisi sifat dosa. Maka kita mewarisi sifat dosa dari Adam. Tapi perbuatan dosa dari diri kita masing-masing. Paham ya? Nah, sekarang gini loh. Maka waktu Tuhan melihat kita semua, kenapa sih kok kita harus dari Adam? Karena Adam paling pertama, maka Adam itu menjadi wakil kita. Jadi sebenarnya gini, manusia lama itu ketuanya Adam. Waktu Tuhan lihat Adam berdosa, semua di dalam Adam, semua keturunan Adam dianggap berdosa. Tapi datanglah seorang manusia baru, namanya Yesus. Yesus itu tidak berdosa sama sekali, satu dosa pun tidak. Nah, Yesus itu menjadi perwakilan atau ketua manusia baru. Maka tadi saya ada di Adam. Waktu saya di dalam Adam, Tuhan Allah tinggal lihat Adam, dia anggap saya orang berdosa. Tapi pada waktu di sini Kristus, saya pindah kepada Kristus, Tuhan Allah di surga lihat Kristus orang benar. Oh, orang benar. Maka kebenaran Kristus diberlakukan ke semua di dalam dia. Sehingga semua orang di dalam dia dianggap orang benar. Ya kan? Mengerti? Jadi kalau bosnya berdosa, semua di dalam berdosa. Tapi kalau di sini bosnya benar, semua di dalamnya dianggap benar. Kalau kamu tetap di sini, maka kamu dianggap berdosa. Tapi kalau kamu pindah ke Kristus, kamu dianggap orang benar. Dianggap orang benar ini bukan berurusan dengan perbuatan, tapi status. Karena perbuatan kita bisa jadi belum benar. Tapi status kita sudah orang benar. Sama seperti tadi, kita belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Maka di sini, kita belum berbuat benar, tapi statusnya sudah orang benar. Bapak di belakang ini pemabuk luar biasa, contoh. Ya, 1 hari 10 botol. Tiba-tiba saya KKR, siapa mau terima Yesus? Dan Bapak maju terima Yesus sungguh-sungguh. Kira-kira besok pagi sudah bisa hilangkan semua botol? Ya, mungkin 1-2 juga masih kan, ya kan? 1-2 juga masih, berarti masih berdosa kan? Tapi waktu Bapak sudah terima Yesus, Bapak kan sudah pindah. Nah, Tuhan Allah tidak lihat si Bapak. Tuhan Allah lihat dia di dalam siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Orang benar. Kalau begitu dia dianggap orang benar. Jadi dia dianggap orang benar biarpun masih minum 2 botol. Ngerti? Maka pembenaran itu bukan soal hidup benar, tapi soal status di dalam Kristus. Maka kalau saya tanya begini, siapa orang benar? Saya. Kenapa? Saya dalam Kristus. Siapa hidup? Memangnya hidup sudah benar? Belum. Tapi status saya di dalam Kristus sudah orang benar. Walaupun perbuatan bisa tidak cocok. Oke. Kalau saudara jam 11 siang pergi ke mall, ada ketemu satu anak pakai seragam baju putih,
bawa abu-abu, ada lambang segala macam di sini. Siapa dia? Anak SMA. Tapi anak SMA harusnya jam 11 dia belajar dong. Kenapa dia di mall main game? Berarti perbuatannya tidak menunjukkan dia anak SMA. Tapi status dia anak SMA. Oke? Perilakunya belum cocok, tapi statusnya tidak ada yang meragukan statusnya sebagai anak SMA. Walaupun perbuatannya belum. Kita ini juga perbuatannya juga masih jatuh bangun kan? Hari ini taat, besok tidak, taat, besok tidak. Tapi dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Nah, maka untuk di dalam Adam tak usah bikin apa-apa. Karena begitu kamu lahir, kamu sudah termasuk di dalam Adam. Ya kan? Karena kita keturunan Adam. Tapi untuk berada di dalam Kristus, kamu harus pindah. Pindah dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Kristus. Terima Yesus sebagai juru selamat. Begitu kamu ambil keputusan terima Yesus, kamu pindah. Lihat di atas, benar. Maka seluruh kebenaran Kristus diberlakukan bagi orang di dalam. Maka semua dalam Kristus dianggap orang benar. Itu namanya pembenaran, justification. Jadi, waktu saya percaya Yesus, dapat apa pertama? Dapat pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Kedua dapat pembenaran. Jadi saudara bisa dengan bangga, begini-begini orang benar loh, ya kan? Biarpun hidup masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi saya orang benar dalam Kristus. Yang ketiga, dapat apa? Dapat hidup kekal. Ya. Ayat yang terkenal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu artinya selamat. Coba lihat Kisah Rasul 16:31. Ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Selamat itu lawan dari binasa. Jadi kita orang berdosa harus binasa. Binasa di mana? Di neraka. Ingat, neraka itu benar-benar ada. Ya, banyak orang tidak mau percaya ada neraka. Tapi kalau ada orang yang bicara paling banyak tentang neraka itu Tuhan Yesus. Jadi kalau neraka ternyata tidak ada, maka Tuhan Yesus omong kosong. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus benar, maka neraka itu sungguh-sungguh ada. Itu tempat pembinasaan kekal. Mana yang saudara pilih antara dua pilihan ini? Pertama, tidak terlalu sakit tapi lama. Yang kedua, sakit sekali tapi cepat. Pilih mana? Sakit sekali tapi cepat. Atau tidak terlalu sakit tapi lama. Ya, kita boleh pilih ya. Silakan pilih. Oh, saya mau tidak terlalu sakit walaupun lama. Tapi ada yang biarpun sakit, yang penting cepat. Tapi kalau masuk neraka, itu sakit dan bukan hanya lama, selama-lamanya. Ya, maka orang masuk neraka itu tidak ada harapan untuk keluar. Ingat cerita Lazarus itu ya. Si orang kaya minta minum pada Abraham, suruh Lazarus bawa minum. Abraham bilang, di antara engkau dan kami terpendam jurang yang tak terseberangi. Sehingga dari sini, dari surga mau ke sana ke neraka, tidak bisa. Dari sana neraka mau ke surga, tidak bisa. Jadi kalau ada orang masuk neraka, terus mau pindah surga, tidak bisa. Begitu juga ada orang sudah masuk surga, tapi entah gila apa, kepengen ke neraka, juga tidak bisa. Sekali masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Itu tempat pembinasaan. Nah, tapi waktu kita percaya Yesus, ingat ya, syarat masuk neraka itu dosa satu. Karena Roma 6:23 bilang upah dosa ialah, bukan upah dosa-dosa ialah maut, upah dosa tunggal. Maka cukup berdosa satu masuk neraka.
Apalagi dosa banyak. Masuk neraka lebih panas. Ya kan? Nah, tapi bayangkan, kalau dosa satu saja masuk neraka, bagaimana dengan dosa 2 juta tadi? Masuk neraka lagi, lebih panas lagi. Tapi pada waktu percaya Yesus, kan Yesus hapus semua dosa. Waktu Yesus hapus semua dosa, pertanyaannya, dosa mana yang bisa bawa saudara ke neraka? Kalau semua sudah dihapus. Ya toh? Kecuali waktu Yesus hapus dosa, dia kasih tinggal 1. Waktu dia kasih tinggal 1, maka saudara pasti akan ke neraka. Tapi kalau Yesus hapus semua dosa, tidak kasih sisa 1 pun, terus yang bikin saudara masuk neraka itu dosa yang mana? Maka waktu saudara percaya Yesus, saudara tidak jadi masuk neraka, tapi dapat hidup yang kekal. Oke, dapat hidup kekal kapan? Setelah percaya Yesus atau setelah mati? Nah, maka kita harus bedakan antara hidup kekal dengan surga. Surga itu baru kita masuki setelah kita mati. Ya kan? Bapak percaya Yesus ini hari, apakah Bapak sudah langsung surga? Belum, masih di Jakarta kan? Ya kan? Masih di Jakarta. Lalu kapan masuk surga? Waktu mati baru masuk surga. Ada satu hari ada PA, siapa mau masuk surga? Pendeta tanya, yang semua mau. Siapa mau mati sekarang? Tidak ada yang mau. Masuk surga itu setelah mati. Tapi hidup kekal itu sejak kita percaya. Coba lihat Lukas 19 ayat 9. Ini kan Sakeus terima Yesus. Sakeus percaya Yesus kan? Lalu Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Kapan? Hari ini. Berarti waktu Bapak terima Yesus dan percaya Yesus, hari ini juga Bapak selamat. Hari ini juga Bapak dapat hidup kekal. Hidup kekalnya Bapak jalani. Setelah Bapak mati, hidup kekalnya Bapak nyambung di surga. Jadi surga itu hanya sebagian hidup kekal. Sebagian besar hidup kekal kita jalani di surga. Tapi sebagian kecil hidup kekal kita jalani di bumi. Jadi kalau sampai sekarang saudara belum terima Yesus, saudara belum ada hidup kekal. Tapi kalau saudara sudah terima Yesus dari 10 tahun yang lalu, saudara sudah dapat hidup kekal 10 tahun yang lalu. Sampai batas umur, mati, sambung hidup kekal di surga selama-lamanya. Lalu kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi baru, sambung lagi di langit dan bumi baru. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Namanya hidup kekal. Kekal itu artinya apa? Selamanya. Kalau bisa hilang, hari ini selamat, besok tidak selamat, itu namanya tidak kekal, itu sementara namanya. Dan Tuhan Yesus janji bahwa orang yang percaya Dia itu pasti selamat. Coba lihat Yohanes 10, 28 dan 29. Ya. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tak akan pernah binasa. Ini mungkin terjemahan yang lain, tapi mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Berarti tanganku ini tangan Yesus. Jadi misalnya Pak Hingki percaya Yesus, maka tangan Yesus ini pegang Pak Hingki. Tapi ayat 29, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti ada berapa tangan yang pegang? Menurut ayat itu loh. Ayat 28, tangan siapa? Tanganku, tangan Yesus. Ayat 29, tangan Bapa. Berarti ada 2 tangan yang pegang kita. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Kalau Yesus dan Bapa pegang saudara, siapa bisa kasih keluar? Setan bisa kasih keluar? Setan dan kawan-kawan bisa kasih keluar? Tidak bisa.
Kalau memang tidak bisa, lalu yang bikin saudara masuk neraka siapa? Tidak bisa. Maka orang yang percaya Yesus, dia pasti selamat, dia pasti dapatkan hidup yang kekal. Ya, sudah berapa? Percaya Yesus? Pengampunan dosa. Kedua, pembenaran. Ketiga, hidup kekal. Ingat ya, hidup kekal itu hidup di dunia ini sementara ya. Jadi jangan terlalu fokus di sini lalu lupa hidup yang kekal. Banyak orang terlalu pikir ya, cari apa di dalam dunia. Lagu dulu ya. Cari dunia tentu binasa. Ya, cari dunia tentu binasa. Kita harus hidup dalam dunia, kita perlu cari uang untuk hidup kan. Tapi waktu cari uang jangan lupa bahwa ada hidup setelah mati. Dan itu kekal. Ya. Yang keempat, apa yang saya dapat waktu saya percaya Yesus? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau begitu, waktu saya percaya Yesus, saya diangkat menjadi anak Allah. Ya. Kalau kita percaya Yesus, kita diangkat jadi anak Allah. Kalau kita belum percaya Yesus, anak siapa? Secara rohani hanya dua. Anak iblis atau anak Allah. Maka semua orang yang belum percaya Yesus itu anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Ya. Semua orang yang belum percaya Yesus itu anak iblis. Jadi kalau saudara hadir di gereja, melayani, tapi saudara tidak percaya Yesus, ya itu anak iblis itu. Yudas itu juga rasul itu ya. Tapi dia tidak pernah percaya Yesus. Yudas itu anak iblis. Tapi ada di grup Yesus. Saya percaya hari ini ada banyak anak iblis ada di gereja. Ya. Ada banyak anak iblis jadi majelis. Ada anak iblis jadi pendeta. Karena anak iblis saja, rasul saja ada anak iblis. Itu Yudas itu kan rasul itu. Ya. Ada banyak guru Kristen itu sebenarnya adalah anak iblis. Ya, silahkannya kalau pendetanya anak iblis. Bayangkan hari Minggu dia naik mimbar dan berkhotbah. Maka banyak anak Allah mendengar anak iblis berkhotbah. Itu susah itu ya kan? Ya, sulit itu. Makanya rasul itu seperti Yudas juga bisa masuk neraka. Nah, sekarang kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa tidak? Majelis? Bisa. Jemaat? Bisa. Makanya saya pernah baca satu cerita, ada pendeta mati tiba-tiba masuk neraka. Pendeta mendarat di neraka, dia kaget, kok saya pendeta kok masuk neraka? Sementara dia jalan-jalan di neraka, dia lihat teman pendetanya, hei, kau juga di sini? Hei, kau juga? Mereka dua kaget sama-sama pendeta masuk neraka. Mereka dua jalan lagi, ketemu pendeta lagi, hei, kau juga ada di sini? Langsung pendeta yang satu yang, diam. Ketua sinode juga ada di sebelah. Artinya jabatan itu tidak menjadi jaminan. Ya. Maka orang bisa saja aktif melayani tapi dia anak iblis. Tapi pada waktu orang percaya diberi kuasa jadi anak Allah. Ya. Jadi jangan hanya puas karena punya nama keanggotaan di gereja. Itu tidak jadi jaminan apa-apa. Pastikan saudara sungguh-sungguh orang percaya yang terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Baru saudara jadi anak. Nah, kalau sudah jadi anak, maka ingat ya, kita itu anak Allah. Terus Yesus anak siapa? Anak Allah juga. Berarti sama ya? Kan Yesus juga anak Allah kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya. Berarti Yesus anak Allah. Kita anak
Allah juga. Berarti Allah punya anak berapa banyak? Banyak. Tapi kenapa Yesus bilang anak tunggal Allah? Kalau anak tunggal berarti satu aja. Karena Yesus anak yang sungguh-sungguh. Kita semua ini anak adopsi. Ya toh? Karena kita sebelumnya kan anak iblis. Baru diadopsi jadi anak Allah waktu percaya Yesus. Nanti saudara silakan buka sendiri di Galatia 4 ayat 5 itu ya. Itu kita diangkat jadi anak. Itu dalam Alkitab bahasa Inggris adoption of son. Jadi kita tuh anak adopsi. Jadi kalau begitu kita dengan Yesus tuh hubungannya bagaimana? Yesus anak asli. Kita anak angkat. Jadi kita dengan Yesus itu apa? Hah? Kita dengan Yesus itu saudara. Saudara satu Bapa. Makanya pada waktu Yesus bangkit lalu Maria Magdalena mau peluk dia bilang jangan tahan aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Jadi ingat, Yesus itu bukan Bapak kita. Bapaknya Yesus itu Allah Bapa. Bapaknya kita juga Allah Bapa. Maka kita dan Yesus punya Bapa yang sama. Maka kita panggil Allah Bapa, Bapakku yang di surga. Tapi jangan panggil Bapa Yesus. Tidak. Yesus bukan Bapa kita. Dia saudara sulung kita. Seperti yang dikatakan Paulus dalam surat Roma itu. Ya. Jadi saudara tahu kalau kadang-kadang saya berdoa Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang saya berdoa kepada Yesus. Temanku yang baik. Kan Yesus juga teman kan? Yesus kawan yang sejati. Kadang-kadang saya berdoa, kakakku yang di surga. Kan dia saudara saya. Oke. Kalau Tuhan itu gembala kita domba. Kalau dia Tuhan, kita hamba. Ya kan? Kalau dia raja, kalau dia raja, saudara itu hambanya atau saudara anak raja? Jangan pakai lagu, pakai ayat. Sejak kapan Allah dilihat sebagai raja, lalu kita disebut anak raja? Kalau Allah disebut Bapa, kita anak Bapa. Tapi kalau Allah raja, kamu budaknya. Bukan anak. Coba kasih saya satu ayat di mana orang percaya disebut anak raja. Gak ada itu. Tapi karena kita sudah dari sekolah minggu, aku anak raja. Ya kan? Tapi mana ada ayat bilang kita anak raja? Kita tuh anak Bapa. Ya Pak, tapi kan Bapa juga raja kan? Ya Bapa juga gembala. Kalau begitu kamu, waktu dia gembala, kamu anak gembala. Atau kamu domba? Waktu dia tuan, kamu anaknya tuan atau kamu hamba? Nah, ini kita mesti mikir ya. Nah, maka kita pada waktu kita percaya, kita menjadi anak. Kalau menjadi anak itu, dalam surat Paulus dibilang, karena kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maka kita berhak mewarisi semua berkat surgawi. Ya, waktu kita berdoa, Tuhan Yesus ajar kita berdoa, doanya gimana? Bapa kami yang di surga. Berarti yang berdoa harus anak. Untuk menjadi anak harus percaya Yesus. Jadi orang tidak percaya Yesus tidak cocok doa Bapa kami. Waktu dibilang Bapa kami di surga, Tuhan bilang apa? Kau bukan anakku. Kamu anak iblis. Ya kan? Jadi hanya orang yang sudah percaya Yesus yang boleh berdoa Bapa kami.
Dan karena kita menyapa dia sebagai Bapa, dia kenal kita sebagai anak, maka doa kita digubris. Dia belum tentu mengabulkan doamu, tapi pasti dengar. Kalau kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan anak Allah, kamu doa juga dia tidak dengar. Dia tidak gubris. Tapi kalau kamu anak, dia pasti dengar, biarpun dia tidak kabulkan. Kenapa tidak kabulkan? Ya kan dia Bapa yang baik. Jadi kalau dia tahu bahwa ini pengabulan doa ini akan mencelakakan anaknya, dia nggak kasih. Tapi dia dengar. Coba kalau saudara lihat nanti di Paulus bilang, aku diberi duri dalam daging. Sudah 3 kali aku berseru. Lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Paulus minta, singkirkan ini duri dalam daging. Tuhan jawab, cukup sudah kasih karunia. Apakah Tuhan mengabulkan permohonan Paulus? Tidak. Apakah Tuhan menjawab Paulus? Ya. Jadi menjawab tapi tidak mengabulkan. Maka kalau kita jadi anak, salah satu hak adalah Tuhan mendengar. Dia bisa mengabulkan, bisa tidak. Ada 2 anak kecil bermain di dermaga. Sementara mereka 2 ngobrol, lalu yang satu bilang begini, tiba-tiba ada kapal lewat. Lalu yang satu bilang, lu percaya tidak kalau saya panggil itu kapal pasti datang. Lalu yang satu bilang, kau punya nenek moyang punya kapal. Kau tidak percaya? Langsung si anak buka baju dan lambai-lambai di kapal. Ternyata kapalnya berlabuh. Muncul seorang kapten kapal turun dari kapal menghadap si anak kecil. Hormat! Maka teman yang satu bingung. Bagaimana kau bisa panggil kapal, kapten kapal? Kapten kapal datang. Si anak bilang, you tahu itu siapa kapten kapal itu? Bapak saya. Karena bapak saya, makanya saya panggil dia datang. Kalau bukan bapak, kau panggil sampai ketiak bengkak juga tidak datang. Ya kan? Maka kita bersyukur bahwa kita jadi anak. Sudah berapa? 4 ya. Kelima. Dapat apa waktu percaya Yesus? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang kita dapat waktu kita percaya Yesus adalah damai sejahtera. Dan menurut ayat ini damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan. Karena kalau dunia berikan itu, kalau kamu kaya, damai. Kalau kamu limpah, damai. Kalau kamu sehat, damai. Kalau kamu kaya, damai. Waktu bangkrut, masih damai. Waktu kamu sehat, damai. Tiba-tiba kena stroke, masih damai. Waktu kamu dapat kerja, damai. Tiba-tiba PHK, masih damai. Nah, itu damai dunia. Tapi damai yang Tuhan berikan adalah aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Di tengah badai kok bisa aman dan sejahtera? Ya, itulah damai yang dari Tuhan. Damai yang melampaui segala akal. Maka jangan heran bahwa orang di dalam Kristus, biarpun hidupnya secara jasmani bisa sengsara, penderitaan segala macam, tapi dia bisa menikmati, walaupun sisi manusia ada susahnya, tapi dipikir lebih dalam, ternyata Tuhan bisa berikan damai juga ya, sehingga masih bertahan, kalau tidak bisa bunuh diri. Di Prancis pernah diadakan lomba melukis, temanya damai sejahtera. Siapa yang bisa melukis dan orang bisa lihat damai sejahtera dalam lukisannya, keluar sebagai juara 1. Dan lukisannya bagus-bagus. Ada lukisan yang waktu sunset, nelayan pulang bawa ikan. Wah, rasanya teduh dan damai. Lihat. Ada juga yang menggambarkan pada sore hari petani dah pulang dari sawah membawa padi. Pokoknya gambarnya, lihatnya damai. Tapi bukan gambar-gambar seperti itu yang juara. Ada satu gambar aneh yang juara. Yang juaranya adalah ada gambar satu batang pohon, sementara dihantam oleh angin yang hampir patah. Itu pohon, itu dahan. Dan bertengger seekor burung di sana yang hampir-hampir jatuh. Tapi tetap di situ. Dan itulah yang keluar sebagai pemenang lukisan damai sejahtera.
Bagaimana itu bisa damai sejahtera? Padahal badai menghantam itu pohon hampir patah. Tapi kenapa itu burung tetap di situ? Itulah damai. Damai bukan berarti tanpa masalah. Damai bukan berarti tanpa badai. Damai bukan berarti tanpa penderitaan dan kesulitan. Damai adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kamu masih bisa berdiri di atas badai yang hampir menghancurkanmu. Itu damai. Damai yang begini hanya bisa diperoleh oleh orang percaya karena salah satu buah roh adalah sukacita, damai sejahtera. Ya. Waktu Adam dan Hawa hidup belum berdosa, mereka damai. Begitu dosa masuk ke dalam dunia, damai sejahtera hilang. Begitu orang kembali percaya pada Kristus, damai sejahtera Tuhan berikan. Ya. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bukan pada harta orang bisa dapat damai. Hanya ketika orang percaya Yesus dan melalui Tuhan, dia dapatkan damai yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya. Terakhir, waktu percaya Yesus dapat apa? Dapat Roh Kudus. Lihat Yohanes 7. 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau kamu percaya, dapat Roh Kudus. Ya. Nanti saudara bisa baca sendiri di Efesus 3:13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara harus yakin ada Roh Kudus. Yakin? Yakin ada Roh Kudus? Tapi Pak Pendeta, saya belum bahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Namanya karunia, roh bisa berikan kepada seorang, tidak berikan yang lain. Tapi memiliki Roh Kudus itu pasti. Mau bahasa roh atau tidak bahasa roh, itu pasti kalau saudara sudah percaya Yesus. Itu janji firman Tuhan. Maka saudara jangan percaya orang bilang, oh kalau belum angkat tangan gemetar-gemetar begini berarti belum dapat Roh Kudus. Belum jatuh-jatuh terpelanting itu berarti belum dapat Roh Kudus. Tidak. Waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Makanya ketika roh penghibur, maka dia bisa berikan kekuatan kepada saudara. Roh itu, dua roh adalah damai sejahtera. Jadi tadi kita bicara soal damai sejahtera. Mengapa bisa ada damai sejahtera di hati kita? Karena Roh Kudus di hati kita. Mengapa saya sedih sekali tapi bisa ada kekuatan? Karena roh itu roh penghibur. Dia menghibur saya. Penghibur itu di dalam. Kalau begitu, saat saya percaya, Roh Kudus diberikan pada saya. Dan sekali Roh Kudus diberikan, Roh Kudus tidak pernah keluar. Tuhan Yesus bilang, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus diberikan, tapi orangnya nakal. Roh meninggalkan dia. Seperti roh meninggalkan undur dari Saul. Makanya Daud ketika berzina, di Mazmur 51, dia berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena di dalam perjanjian lama, roh dikasih, nakal, Tuhan cabut. Tapi di perjanjian baru, roh itu diberikan dan dia menyertai kamu selama-lamanya. Pada waktu kamu percaya Yesus, kamu diberikan roh. Sekali roh mendiami kamu, roh tidak keluar. Bagaimana kalau kamu berdosa? Roh itu menegur. Kalau kamu berdosa lagi, dia tegur lagi. Kalau kamu berdosa lagi, apakah dia keluar? Tidak. Dia berduka di dalam kamu. Makanya dia bilang, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Orang bisa mendukakan roh dengan terus berdosa. Nah, sedangkan saudara pikir sekarang,
yang penghibur atau sumber damai sejahtera di dalam kamu sekarang berduka. Kalau penghibur dan sumber damai sejahtera dalam hati kamu berduka karena dosamu, maka dia menahan pekerjaan baik di dalam kamu. Bagaimana kamu dapat damai sejahtera? Terus bagaimana dapatkan kembali damai sejahtera? Gampang saja. Buang dosanya. Lepaskan dosanya. Begitu lepaskan dosanya, roh di dalam kamu kembali bekerja, memberikan penghiburan dan damai sejahtera. Tapi meninggalkan kamu, tidak. Sekali roh diberikan, dia akan menyertai kamu selamanya. Kalau begitu, hari ini kita belajar. Waktu percaya Yesus dapat apa? Pengampunan dosa. Kedua, pembenaran. Ketiga, hidup kekal. 4, diangkat jadi anak. Yang kelima, damai sejahtera. Yang keenam, dapat Roh Kudus. Enak ya? Kalau begitu, yang belum percaya, segera percaya. Yang hanya KTP saja Kristen tapi belum Kristen sungguh-sungguh, segera percaya. Tapi yang sudah percaya, bersyukur luar biasa. Karena apa? Semua kita dapatkan karena apa? Karena percaya pada Yesus. Nama itu pikat hatiku. Coba lihat lagu itu, coba. Teks lagu itu tadi. Slide-nya, slide lagu. Saya mau kembali itu untuk memperlihatkan kepada saudara. Nah itu. Sekarang saudara lihat. Dia hapus semua dosaku. Benar ya? Dia beri hati yang baru. Itu saya tidak bahas. Itu sebenarnya masuk pada sanctification, pengudusan sebenarnya. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu. Ini tadi dia berikan damai sejahtera. Hidup kekal dia berikan padaku. Jadi ini memang lagu ini mengandung beberapa hal yang saya berikan. Tidak semua, tapi beberapa hal dia berikan. Nah, kalau dia bisa berikan semua, kenapa kamu tidak terpikat pada nama itu? Amin. Mari Ibu, pimpin kita menyanyi lagu itu. Karena saya tidak bisa bergoyang, Ibu bisa. Ayo, mari singer. Kita nyanyi lagu itu bersama-sama, baru kita berdoa. Ini terima kasih, ini khotbah dadakan karena Ibu punya lagu nih. Ya, mari tepuk tangan. Waktu kami percaya Yesus ada banyak hal yang baik yang kami peroleh. Kami yang sudah percaya Yesus kami bersyukur karena semua anugerah dari Tuhan. Tapi kalau ada di antara kami yang belum pernah sungguh-sungguh buka hati untuk Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, biarlah ini firman ini boleh mendorong kami untuk buka hati kami menyambut Tuhan Yesus
Sebelum kami masuk dalam perayaan Natal pada tahun ini, biarlah hati kami terbuka untuk menyambut Kristus Juru Selamat dunia yang telah disediakan oleh Allah bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.